Saat ini kita berada di penghujung bulan Syawal. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal senantiasa mengingatkan kita akan kelahiran seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Beliau adalah panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim salawatullahi wa salamuhu alaihim wa ala alihi. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyyan?" Ya Rasulullah, kapan engkau menjadi seorang nabi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kuntu nabiyyan wa adama bainar ruh wal jasad." Aku telah menjadi seorang nabi, sedangkan Adam pada waktu itu masih berupa ruh dan jasad. Nama beliau yaitu Muhammad telah disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala jauh hari, bahkan ribuan tahun sebelum diciptakannya Adam alaihissalam. Nama beliau telah ditulis bergandengan dengan nama Allah Subhanahu wa taala di pintu-pintu surga, di tiang-tiang arsy. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, maka dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengampuninya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walamma tarafa Adam al-khati'ah, qala ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ma ghafarta li." Ketika Adam melakukan kesalahan, maka dia berkata, "Wahai Tuhanku, ya Allah, ampuni dosaku demi kemuliaan Muhammad." Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Adam. Di sini pertanyaan Allah bukan karena Allah tidak tahu, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada Adam siapa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu?" Wahai Adam, bagaimana engkau mengenal Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Nabi Allah Adam alaihi salam menjawab, "Ya Rabb, lamma khalaqtani biyadik bighairi wasitati ummin wala abin wa nafakhta fihi min ruhika, rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ya Allah, wahai Tuhanku Allah, ketika Engkau menciptakan aku tanpa perantara ayah dan ibu, tanpa perantara kedua orang tua, lalu Engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, maka pada saat itu aku angkat kepalaku dan aku melihat tulisan di tiang-tiang arsy, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, kata Adam, dan dari tulisan-tulisan itu aku mengetahui, innaka lam tudif ila ismika illa ahabbul khalqi ilaik. Engkau tidak mungkin menggandeng namamu dengan namanya, melainkan makhluk tersebut adalah makhluk yang paling engkau cintai. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada
Sadaqta ya Adam, innahu la ahabbul khalqi alayya. Benar wahai Adam, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Wa id sa'altani bihaqqihi faqad ghafartu lak. Dan jikalau engkau meminta ampun kepadaku, meminta maghfirahku dengan perantaranya, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu. Walaula Muhammadun ma khalaqtuk. Dan jikalau bukan karena Muhammad, maka aku tidak menciptakanmu. Begitu tinggi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengangkat namanya di dunia dengan setinggi-tingginya. Jika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak," dan aku tinggikan bagimu wahai Muhammad namamu, dan aku tinggikan bagimu wahai Muhammad sebutanmu, sehingga tidak ada seorang pun yang menyebut nama Allah, maka pasti dia akan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memisahkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Di dalam kalimat syahadat, kita tahu kalimat syahadat di sana digandengkan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Apabila ada seseorang yang akan masuk Islam dan hanya menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, maka belum sempurna keimanannya. Maka dia belum masuk ke dalam daerah Islam kecuali dia menyebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia bersaksi kepada bahwa Rasulullah merupakan utusan Allah, maka sempurna imannya dan dia masuk ke dalam Islam. Nama Rasulullah ditinggikan oleh Allah sehingga disebut 5 kali sehari. Di dalam adzan, di dalam iqamat selalu bergandengan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Rasulullah selalu disebutkan setelah nama Allah Subhanahu wa taala di dalam khutbah dan acara-acara keagamaan lainnya. Ini menunjukkan ketinggian nama Nabi Muhammad SAW, dan yang meninggikan namanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Begitu mulia kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Rasulullah SAW. Padahal bulan Rabiul Awal ini bukanlah bulan yang memiliki keutamaan, bukanlah bulan yang memiliki kemuliaan bagi bangsa Arab. Orang-orang Arab tidak mengenal kemuliaan dan keutamaan bulan Rabiul Awal. Mereka mengenal kemuliaan bulan-bulan haram. Akan tetapi Rasulullah tidak dilahirkan pada bulan-bulan haram. Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal agar setiap manusia bisa mengambil pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dimuliakan oleh waktu dan bulan, akan tetapi Rasulullah lah yang memberikan kemuliaan pada waktu dan bulan. Sehingga buktinya hingga saat ini bulan Rabiul Awal dikenal oleh jutaan umat manusia, bahkan miliaran umat manusia di atas muka bumi ini sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena di bulan tersebut lahir Rasulullah SAW. Begitu juga dengan kota Mekah yang merupakan tanah kelahirannya. Allah Subhanahu wa taala yang memilih kota Mekah menjadi kota kelahiran Nabi Muhammad. Karena kota Mekah merupakan kota yang penuh keberkahan.
Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia itu ialah Baitullah yang berada di Bakkah. Bakkah itu adalah Mekah yang diberkahi dan sebagai petunjuk bagi alam semesta. Kota Mekah merupakan tempat tinggal kakek Nabi Muhammad SAW. Pertama yang tinggal di kota Mekah adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail. Ketika tinggal di kota tersebut, Nabi Allah Ibrahim bersama putranya Nabi Allah Ismail alaihi wassalam mendapatkan perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah. Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, maka Nabi Allah Ibrahim mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, dan doanya ini diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Allah Ibrahim berdoa, "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Ya Allah, wahai Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, dan hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Doa Nabi Allah Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ratusan tahun dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Rasulullah pernah suatu hari berbangga diri di hadapan para sahabat-sahabatnya dan bersabda, "Ana da'watu Abi Ibrahim." Aku ini adalah buah doa dari kakekku Ibrahim alaihissalam. Jadi ayah dan ibu Rasulullah serta kakek-kakek Rasulullah semuanya adalah orang-orang yang beriman sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Mereka orang-orang yang teguh dalam menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak benar jika ada yang berpendapat bahwa ayah dan ibu Nabi itu tidak beriman, ayah dan ibu Nabi itu di neraka. Ini pendapat-pendapat yang batil, pendapat-pendapat yang tidak benar. Karena Rasulullah sendiri sering mewanti-wanti dan mengingatkan sahabatnya bahwa seringkali beliau bersabda, "Wulidtu min nikah wa ma kharajtu min sifah." Aku ini dilahirkan dari pernikahan yang resmi sesuai dengan syariat. Waktu itu adalah syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan aku bukan dilahirkan dari zina. Karena jikalau seseorang berpendapat bahwa ibu dan ayah Rasulullah itu kafir, artinya pernikahannya tidak sah karena kafir. Artinya yang lahir adalah anak haram, anak zina. Mana mungkin seorang yang sesuci Rasulullah dilahirkan dari sulbi atau rahim yang najis, yang tidak beriman kepada Allah? Maka hal yang mustahil. Sebagaimana ayahanda Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, menikah dengan istrinya Sayyidah Aminah, maka pada saat itu menikah dengan agama kakeknya, syariat kakeknya Ibrahim. Begitu juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, itu usianya 25 tahun. Belum menjadi nabi, belum menjadi rasul. Dengan syariat apa Rasulullah menikahi istrinya Sayyidah Khadijah? Rasulullah menikahi istrinya Sayyidah Khadijah dengan syariat kakeknya Ibrahim alaihissalam.
Karena Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dan rasul umurnya 40 tahun, menerima wahyu dari Allah. Belum ada Islam pada waktu itu. Dengan agama apa Rasulullah menikah dengan istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha jika bukan dengan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sebelum menjadi seorang nabi dan rasul sering sholat di depan Ka'bah. Sholat dengan agama apa jika bukan dengan agama kakeknya, berpegang teguh dengan agama kakeknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dihapusnya semua syariat setelah Rasulullah menerima wahyu dari Allah. Ketika Nabi sudah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul berumur 40 tahun, maka dihapus semua syariat yang sebelumnya dengan syariat yang baru, menjalankan syariat yang baru, yaitu syariat Islam. Oleh karena itu, banyak pendapat-pendapat orang-orang yang tidak benar mengenai Rasulullah SAW. Dan Rasulullah adalah seseorang manusia yang penuh dengan keberkahan. Dimanapun Rasulullah berada, maka Rasulullah akan memberikan keberkahan pada waktu dan tempat di mana Rasulullah berada. Begitulah sifat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat Nabi Allah Isa alaihissalam melalui lisannya sendiri di dalam Al-Qur'an. Nabi Allah Isa itu berkata, "Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu." Aku ini dijadikan oleh Allah seseorang yang penuh dengan keberkahan dimanapun aku berada. Sifat ini bukan hanya ada pada Nabi Allah Isa alaihissalam, melainkan sifat ini juga ada pada Nabi Muhammad SAW. Dimanapun Rasulullah berada, maka akan ada keberkahan di tempat tersebut. Rasulullah berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kota Madinah Al-Munawwarah dahulunya bukanlah kota yang dikenal memiliki kemuliaan, bukan kota yang dikenal memiliki keutamaan. Akan tetapi ketika Rasulullah hijrah ke tempat tersebut sampai dan memijakkan kakinya di kota Madinah Al-Munawwarah, maka kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kota Madinah yang ada di kota Madinah menjadi bercahaya. Apapun yang ada di kota Madinah menjadi bercahaya berkah adanya Rasulullah SAW di kota tersebut. Apalagi kota Madinah mendapat kemuliaan dengan dipendamnya jasad suci Rasulullah SAW di kota tersebut. Hingga saat ini kota Madinah menjadi kota yang paling banyak dikunjungi oleh umat manusia. Padahal dulunya bukan kota yang terkenal. Itu semua karena keberkahan Rasulullah SAW. Jutaan umat manusia, bahkan miliaran umat manusia merindukan kota Madinah, merindukan Rasulullah SAW, dan berharap di dalam hatinya bisa mendatangi Rasulullah untuk berziarah ke tempat tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, maka hendaknya kita berbenah diri dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan hendaknya kita memiliki kegembiraan, hendaknya kita memiliki kebahagiaan dengan bulan kelahiran Rasulullah SAW, karena kebahagiaan inilah yang akan menjadi modal kita ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika kita berjumpa dengan Rasulullah SAW di yaumil mahsyar nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua yang hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita semua syafaat dari Rasulullah SAW di dunia, di alam barzah, dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua dan anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang selalu dekat dengan Rasulullah SAW, selalu mudah lisannya,
di dalam bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtaduna jalla jalaluhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur